Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu dengan Ustadz Yusuf di pembelajaran fikih materi bab minuman halal dan minuman haram. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Kelas 6 semoga dalam keadaan baik-baik saja. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa dengan salah satu doa yang biasa kita hafalkan, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, semoga dengan doa tadi bisa memperlancar pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Baiklah, kalau kita lihat ya, di sini ada peta konsep ya tentang minuman halal dan haram. Kalian bisa lihat ada arti, hukum, jenis dan hikmah dari minuman halal dan juga minuman haram tersebut. Baiklah. Kemudian anak-anakku semuanya, sebelum kita masuk ke pembelajaran ya, kita refleksi dulu, kita berikan persepsi bagaimana pendapatmu nanti ketika kalian melihat seperti ini video ya. Kita coba kita simak dulu tentang adanya penjual yang menjual minuman, yaitu minuman haram ya. Yang dijual tuh yang kayak gini apa yang kayak gini? Yang dijual. Udah berapa lama jalan miras, Pak? Nah, jadi dari video tadi terdapat warung yang menjual miras. Nah, bagaimana sikapmu atau pendapatmu terkait hal itu? Bolehkah menjual miras? Kemudian bagaimana sebaiknya penjual itu, dan bagaimana kita sebagai umat Islam untuk mensikapinya? Baiklah, kemudian yang selanjutnya kita masuk materi ya. Ya, yang pertama adalah minuman halal. Minuman halal adalah minuman yang baik yang dibolehkan meminumnya menurut ajaran Islam. Kemudian hukumnya bahwasanya segala sesuatu itu dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ada dalil yang melarangnya ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya apa kaidah fikihnya ini? Terdapat di dalam, yaitu pada dasarnya atau asalnya segala sesuatu itu boleh, mubah, sehingga ada dalil yang mengharamkannya. Diperkuat di Quran, yaitu surat Al-Baqarah 168. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, itu ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat apa jenis-jenis daripada minuman halal, yaitu semua jenis yang tidak membahayakan seperti air sumur, mata air, kemudian air yang airnya bercampur dengan benda yang lain, susu, kopi, dan lain sebagainya. Kemudian minuman yang terjadi proses kimia nih, seperti Sprite, Coca-Cola, itu kalau ada label halalnya itu boleh, nggak apa-apa ya, gitu ya. Kemudian air yang tidak memabukkan walaupun sebelumnya pernah memabukkan. Kemudian air bukan berubah benda najis atau terkena najis. Kemudian air yang suci yang dapat dengan cara yaitu yang halal, gitu ya, begitu itu. Kemudian yang selanjutnya adalah hikmah mengkonsumsi minuman halal. Yang pertama, mendapatkan kesehatan hati, jasmani, dan badan, supaya doa dikabulkan, dijauhkan dari siksa api neraka. Minuman yang halal menumbuhkan perbuatan yang baik. Nah, itu diantara kaidah minuman halal. Kemudian kita menuju ke minuman yang haram. Nah, ini yang digambar sudah ada contoh-contohnya. Yang pertama adalah arti minuman haram, yang yaitu minuman yang dilarang yang diminum oleh umat Islam. Kemudian hukumnya adalah dikonsumsi secara berlebihan, tidak boleh ya, memabukkan, dapat menghilangkan akal nih, akal kita bisa hilang nih ya, jangan ya. Kemudian termasuk benda yang najis, kemudian merupakan hak orang lain, tidak boleh diminum, begitu. Kemudian kalau kita lihat juga ada menjijikan dan tidak sepantasnya dikonsumsi. Termasuk juga ini adalah membahayakan. Apa dasarnya? Di dalam hadis, yaitu riwayat Abu Daud, apapun yang banyak memabukkan maka sedikit pun diharamkan. Kemudian di dalam Al-Quran yang artinya, wahai orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhlah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 990. Baiklah, seperti itu ya. Kemudian kalau kita lihat jenis-jenis minuman haram yang berasal dari darah semua, seperti saren, itu nggak boleh ya. Kemudian minuman keras khamr, jelas di dalam Al-Quran ya, innamal khamru wal maisuru ya, itu kan, jadi sudah jelas ya. Kemudian minuman yang diminum dalam bejana emas ini nggak boleh juga, ini karena termasuk musrifun ya, termasuk seperti itu. Kemudian minuman yang membahayakan diri, minuman ini adalah racun, mungkin racun serangga atau lain sebagainya. Kemudian minuman yang diambil dari orang lain tanpa izin, ini termasuk juga gosok, nggak boleh juga ya.
Baiklah anak-anakku, dilanjutkan yaitu termasuk minuman haram adalah yang mengandung zat yang diharamkan seperti darah, air liur anjing, kemudian minuman yang tercampur dengan najis ya. Nggak boleh minuman dengan efek psikotropika, obat bius ini nggak boleh ya, tentunya tidak boleh ya, maka hati-hati. Nah yang terakhir, bagaimana hikmah menghindari minuman haram, yaitu agar terlihat seperti orang yang kehilangan akal atau gila ya. Kita kalau menghindari minuman haram itu ya nanti bisa jadi tidak menjadi orang gila ya. Kemudian minuman haram bisa merusak harta, kemudian mengakibatkan permusuhan, terus terjadinya zina, melalaikan orang dari berzikir, dan sumber dari segala kemaksiatan itu dimulai dari minum-minuman haram. Naudzubillah. Semoga kita jangan sampai itu minum minuman yang haram. Baik, seperti itu. Nah, kemudian anak-anakku semuanya, siswa kelas 6, ya, ini masuk soal ya. Setelah kalian tadi menyimak video sedikit pembelajaran, maka kalian nanti presentasikan hasil host ini. Yang pertama, sikap kalian jika mendapati minuman haram seperti yang ada di gambar ataupun di video tadi ya, ada penjual yang menjual minuman haram. Nah, seperti itu. Kemudian kesimpulan, bagaimana kesimpulannya tentang minuman halal dan haram? Kalian rangkum, kalian simpulkan, kalian presentasikan di pembelajaran yang akan datang. Baik, begitu saja. Sampai jumpa, ketemu lagi dengan Ustadz Yusuf ya. Tetap semangat, tetap belajar yang rajin, dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita terhindar dari minuman-minuman yang haram. Baiklah, marilah kita tutup pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan doa penutup. Allahumma arinal haqqo haqqo waj'alna tibaa wa arinal batila batila waj'alna tinaba. Ya, Ustadz undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.